وبركاته. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Ustaz Asy-Syaikh Sofyan atau Ustaz Abu Isa Ta'ala, yang mudah-mudahan pada pagi hari ini beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allah senantiasa memberikan rahmatnya dan mudah-mudahan beliau senantiasa bisa menemani kita, membimbing kita untuk memberikan manfaat ilmu sehingga kita bisa memperoleh keberkahan ilmu yang akan dijadikan bekal kita kelak. Yang kami hormati Bapak Eri dan Ibu Haji Eri sekeluarga, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan balasan atas seluruh sarana yang diberikan untuk kami belajar, terlebih di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan Allah akan melipat-gandakan pahalanya. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Baitul Makmur, yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa Allah berikan limpahan rahmat yang akan membawa kepada keberkahan. Bapak Ibu jemaah sekalian, pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita dengan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, hingga pada hari ini, hari Rabu, kita bisa berkumpul kembali tepatnya di pertengahan Ramadan. Dan mudah-mudahan di pertengahan Ramadan ini kita semakin semangat untuk melakukan amal-amal utama di bulan Ramadan ini, membaca Al-Quran, memperbanyak istighfar, dan terlebih di pertengahan Ramadan ini insyaallah kita akan sama-sama, mudah-mudahan Allah menjumpakan kita kepada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan puasa kita kali ini lebih bermakna, lebih membawa kepada kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, sebagaimana tujuan utama dari seluruh ibadah kita adalah menjadikan manusia yang bertakwa. Salawat kita salam kami mengucapkan kepada Nabi kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti jejak-jejak sunnah. Baik, pagi hari ini jadwalnya adalah pembahasan tentang kitab Matan Jurumiyah yang akan dilanjutkan dengan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada beliau, guru kita Ustaz Abu Isa Ta'ala, padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in
على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang dengan nikmat itu kita bisa kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat yang akan menjadikan kita semakin takwa, semakin baik kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa di hari Rabu ini kita insyaallah akan melanjutkan pembacaan kitab Matan Jurumiyah, dan insyaallah nanti dilanjutkan dengan membaca kitab hadis pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita mulai dengan melanjutkan bacaan kitab Matan Jurumiyah, pelajaran bahasa Arab, yang di pekan lalu kita telah sampai pada bab tentang isim-isim yang marfu'. Babu marfu'atil asma, bab isim-isim marfu', kedudukan-kedudukan yang mengharuskan isim di i'rab rafa atau disebut isim marfu'. Kita sudah mulai bacaan di pekan lalu, yaitu mengenal atau mengetahui beberapa kedudukan isim yang membuat dia harus di i'rab rafa atau isim marfu'. Al-marfu'atu sab'atun. Isim-isim marfu' itu ada 7. Jadi nanti ada 7 kedudukan yang mengharuskan isim di i'rab rafa, yang disebut dengan al-marfu'at. Jadi al-marfu'atu sab'atun. Isim-isim yang marfu' itu ada 7. Wahya, yaitu yang pertama apa kemarin Pak Bu? Al-fa'ilu. Yang pertama dari isim marfu adalah fa'il. Fa'il. Nah, jadi ingat, ketika ada suatu isim, kata benda yang kedudukannya dalam suatu kalimat sebagai fa'il, atau fa'il itu artinya apa? Pelaku atau subjek, ya. Ketika ada kalimat isim yang kedudukannya menjadi fa'il, maka dia harus i'rab rafa. I'rabnya harus rafa. Ini yang pertama, fa'il. Kemarin kita contohkan, umpamanya telah berdiri si Zaid, atau si Zaid telah berdiri. Di sini ada kalimat si Zaid telah berdiri, atau telah berdiri si Zaid. Ada kalimat fi'il yaitu berdiri, dan ada pelakunya yaitu si Zaid. Nah, pada kalimat ini si Zaid
adalah kalimat isim yang menduduki posisi fa'il pada kalimat itu atau pelaku dalam kalimat tersebut, pelaku dari berdiri. Nah, ketika si Zaid ini posisinya sebagai pelaku atau fa'il, maka kata Zaid dalam kalimat ini harus di-i'rab rafa. Rafa itu tandanya apa, Pak? Yang pertama, tanda utama dari rafa itu dhammah. Ya, kita mungkin kenali tanda utama dulu, yaitu dhammah untuk isim yang rafa. Maka ketika Zaid menjadi fa'il, maka kata Zaid harus diakhiri dengan baris dhammah. Maka bacanya Zaidun. Ya. Telah berdiri si Zaid. Kalimatnya gimana? Qama Zaidun. Kalau dibacanya Zaidun, maka diketahui Zaidun ini menjadi fa'il karena dia dirofakan atau marfu. Kalau kita bacanya selain Zaidun, maka nanti pertama bacaannya salah. Yang kedua, posisinya Zaid di situ berarti nanti bukan sebagai fa'il. Karena kalau fa'il itu harus marfu. Telah duduk si Muhammad. Jalasa Muhammadun. Si Muhammad jadi apa di situ? Jadi fa'il. Kemudian telah pergi seorang muslim ke masjid. Zahaba muslimun ilal masjidi. Nah, zahaba muslimun ilal masjidi. Yang menjadi fa'il dalam kalimat tadi apanya, Pak, Bu? Muslimunnya. Maka kata muslimun harus kita barisi dhammah akhirnya karena dia sebagai fa'il kedudukannya dan dia rafa i'rabnya. Allah menciptakan manusia. Khalaqa Allahu al-insana. Khalaqallahul insana. Yang menjadi fa'il dalam kalimat ini siapa? Allahu. Maka baris Allahu akhirnya dhammah karena dia rafa. Kenapa rafa? Karena posisinya menjadi fa'il. Ingat, fa'il adalah salah satu dari marfu'atul asma, isim-isim yang harus di-i'rab rafa. Itu yang pertama. Kata isim yang harus di-i'rab rafa yang pertama apa? Fa'il. Ketika ada kalimat isim yang posisinya menjadi fa'il, maka dia harus rafa i'rabnya. Kemudian yang kedua, wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Dan yang kedua dari marfu'atul asma adalah maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, yang lebih kita kenal dengan apa, Pak, Bu? Naib fa'il, naibul fa'il, naib fa'il. Kita sering menyebutnya naib fa'il, pengganti dari fa'il.
Kalau secara makna naib fa'il itu kemarin apa Bu? Secara makna naib fa'il itu apa? Objek yang dikenai pekerjaan pasif. Objek yang dikenai pekerjaan pasif. Jadi naib fa'il itu pada asalnya dia objek maf'ul bih. Makanya maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Jadi dia objek yang dikenai pekerjaan pasif. Jadi pekerjaan yang dilakukan terhadap objek ini dipasifkan. Itu namanya naib fa'il. Jadi objeknya nanti berubah posisinya menjadi naib fa'il. Contohnya tadi, kalau Allah menciptakan manusia, khalaqa Allahu al-insana, khalaqallahu al-insana. Nah, objeknya di sini mana? Manusia. Al-insana di sini menjadi objek, menjadi maf'ul bih. Nah, ketika al-insana dikenai pekerjaan aktif dan ada pelakunya, ya fa'ilnya adalah Allah, pekerjaannya atau fi'ilnya adalah khalaqa. Khalaqa adalah pekerjaan yang aktif, fi'il yang aktif, menciptakan. Kalau menciptakan berarti ada yang menciptakannya, yaitu fa'ilnya. Nah, ketika fi'ilnya kita rubah menjadi pasif, maka fi'il yang pasif tidak lagi disebutkan fa'ilnya, hanya disebutkan objeknya langsung. Namun objek yang sudah dikenai pekerjaan pasif berubah, bukan menjadi maf'ul bih lagi, tapi naib fa'il posisinya, dan akan berubah i'rabnya. Kalau maf'ul bih tadi al-insana menjadi maf'ul bih, i'rabnya nasab, maka baris akhirnya fathah. Tapi kalau dia dirubah menjadi naib fa'il, fi'ilnya kita rubah menjadi fi'il pasif, al-insana berubah menjadi al-insanu, menjadi rofa. Nah, kemarin kita contohkan. Nah, sini ada kata khalaqa, kemudian Allahu al-insana. Khalaqa di sini menjadi fi'il, dia adalah fi'il madhi. Kemudian Allahu di sini kedudukannya menjadi fa'il. Nah, dia rofa, maka baris akhirnya dhammah. Dan al-insana di sini menjadi maf'ul bih. Baris akhirnya fathah karena dia mansub. Nah, ketika fiilnya kita rubah menjadi pasif, kalau fiil aktifnya khalaqa, fiil pasifnya apa? Khuliqa. Ingat, rumus untuk membuat fiil pasif pada fiil madhi, iya, dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Didhammahkan huruf pertamanya, dikasrahkan huruf kedua dari belakang. Huruf kedua dari belakang. Ini kedua dari belakang berarti qaf kemudian lam. Berarti yang dikasrahkan huruf lamnya. Jadi khuliqa. Ketika dia khalaqa artinya menciptakan. Tapi kalau khuliqa artinya diciptakan, pasif dia. Nah, ketika fiilnya sudah berubah jadi pasif, maka dia tidak lagi disebutkan fa'il. Pelakunya tidak lagi disebutkan, sehingga Allahnya hilang. Tidak disebutkan lagi, langsung ke objek, yaitu
Al-insan. Nah, al-insan kalau di sini dia menjadi maf'ul bih posisinya. Kalau dia dikenai pekerjaan pasif, maka dia menjadi naibul fa'il. Nah, kalau naib fa'il kedudukan yang mengharuskan isim marfu, maka dia bukan lagi al-insana seperti di atas, tapi menjadi al-insanu karena dia rofa marfu. Baik. Nah, inilah yang disebut dengan naib fa'il. Contoh naib fa'il. Jadi yang pertama isim marfu, yang pertama fa'il. Isim akan harus di-i'rab rafa ketika yang pertama dia ketika menjadi fa'il. Yang kedua ketika menjadi naibul fa'il, naib fa'il. Kalau Muhammad membaca Al-Quran, gimana bahasa Arabnya, Bu, Pak? Qara'a Muhammadun Al-Qur'ana. Nah, di sini ada berapa kata, berapa kalimat? 3 kalimat. Kalimat pertama atau kata pertama qara'a. Qara'a ini apa dia? Fi'il. Fi'ilnya fi'il madhi. Kata yang kedua Muhammadun. Muhammadun di sini kedudukannya sebagai apa? Sebagai fa'il. Fa'il dari apa? Qara'a. Sebagai pelaku dari qara'a. Muhammad yang membaca. Kemudian kata yang kedua Al-Qur'ana. Al-Qur'ana ini posisinya sebagai apa dia? Sebagai maf'ul bih, objek. Yang dibaca oleh Muhammad adalah Al-Qur'an. Maka contohnya seperti ini. Fa'il dia harus rofa. Maka baris akhirnya Muhammad dhammah dun karena dia rofa. Dhammah. Kemudian maf'ul bih Al-Qur'an, maf'ul bih itu nanti dia harus nasab, mansub. Maka baris akhirnya fathah. Jadi kalau objek nasab, kalau pelaku marfu. Nah, itu kunci yang harus diingat kemana-mana ya, Pak. Nah, ini fa'il, maka dia marfu. Ini nasab, maka dia ini maf'ul bih, maka dia nasab. Nah, sekarang kita rubah fi'ilnya jadi pasif. Qara'a jadi quri'a. Nah, ketika fi'ilnya sudah dirubah pasif, berarti fa'ilnya sudah tidak ada lagi, dihilangkan. Muhammadunnya berarti tidak ada, langsung ke objek. Tapi objek yang dikenai pekerjaan pasif dia bukan lagi disebut maf'ul bih, tapi naib fa'il yang apa? I'rabnya rafa. Jadi quri'al Qur'anu. Kalau di sini Qur'ana, kalau di sini Qur'ana. Kenapa, Pak? Kalau di sini Qur'ana? Karena dia menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu nasab, fathah. Kalau di sini dia Al-Qur'anu. Kenapa? Karena naibul fa'il. Fi'ilnya sudah berubah jadi pasif, maka objeknya menjadi naib fa'il yang harus rafa. Ini yang kedua. Makanya kita contohkan.
Ini apa? Qatala artinya apa? Membunuh. Aktif atau pasif? Aktif ya. Siapa yang membunuh? Pamannya orang zalim, seorang zalim. Nah, orang zalim itu telah membunuh. Berarti di sini orang zalim itu jadi apa? Jadi fa'il. Berarti dia barisnya dhamma karena fa'il itu harus rafa ya. Kemudian siapa yang dibunuh? Orang-orang yang disebut dengan kira-kira bacanya apa ya? Ini posisinya jadi apa nih? Maf'ul bi ya. Kalau maf'ul bi ini apa? Fathah. Jadi ashabat ukhdudi. Ini jar majrur apa? Mudhaf ilaih. Nah, ini kalau fi'ilnya aktif ya. Ini jadi fa'il az-zalimu, maka dia rafa dhammah barisnya. Ashaba jadi maf'ul bih yang dibunuh, objeknya ashabal ukhdud yang dibunuh oleh orang zalim itu. Nah, sekarang kita pasifkan. Jadi pasifkan qatala, kalau dipasifkan jadi apa? Jadi kutila. Kutila, dibunuh. Wah, jadi pasif. Nah, kalau dia pasif berarti fa'ilnya tidak lagi nampak. Berarti al-zalimunya hilang, langsung naib fa'il, objek yang dikenai pekerjaan pasif. Jadi ashabul. Nah, bukan lagi ashabat tapi ashabu, karena dia sudah menjadi naib fa'il, jadi rofa. Ini ashabul ukhdud. Ini yang kedua, naib fa'il namanya. Kira-kira sampai di sini ada gambaran Pak tentang fa'il dan naib fa'il? Jadi kalau ada kalimat isim yang kedudukannya menjadi fa'il atau pelaku atau subjek, maka dia harus di-i'rab rafa. Ya, dia termasuk isim marfu. Sini contoh yang pertama tadi ada Allahu, dia rafa dhammah ya. Kemudian Muhammadun jadi fa'il juga, pelaku kan dia rafa. Az-zalimu jadi pelaku, dia rafa. Kemudian yang kedua, isim marfu yang kedua, kedudukan yang mengharuskan isim di i'rab rafa adalah naib fa'il, objek yang dikenai pekerjaan pasif. Contohnya di sini al-insanu, ketika fi'ilnya dirubah jadi khuliqa, pasif, diciptakan, maka langsung objeknya disebutkan, tapi dia bukan posisinya sebagai objek lagi disebutnya, namun naib fa'il. Jadi al-insanu. Kemudian ini al-Qur'ana sebagai maf'ul bih atau objek, ketika fi'ilnya dirubah jadi pasif, quri'a, maka al-Qur'an menjadi naib fa'il, dia rafa, al-Qur'anu. Nah, ini pun ashaba, ketika fi'ilnya dirubah jadi kutila, maka dia berubah menjadi ashabu, karena kedudukannya kalau ini maf'ul bih, kalau ini dia naib fa'il namanya. Sampai di sini kira-kira sudah ada gambaran untuk dua
isim marfu yang pertama ini Pak Bu? Sudah ya, insya Allah. Harusnya mah emang dikasih latihan gitu ya Bu ya. Bangsa 50 soal gitu ya. Saya kasih beberapa contoh di sini ya. Silahkan. Ini boleh dihapus Pak? Yang ini boleh dihapus ya? Boleh. Ini contohnya. Di sini ada 5 contoh kalimat. Pertama, kita harus membaca kalimat-kalimat ini dengan baris yang benar, terutama baris akhirnya ya. Kemudian yang kedua, masing-masing dari 5 kalimat ini kita rubah menjadi pasif. Kira-kira bisa kan? Bisa, insya Allah. Ada yang bisa jawab, ada yang bisa pusing, ada yang bisa ngulang. Iya. Yang pertama, saya bacakan artinya. Kalau ininya harus dibaca sama Bapak Ibu ya. Yang pertama, seorang pelajar itu telah menulis pelajaran atau telah menulis seorang pelajaran telah menulis seorang pelajar akan pelajaran. Jadi, seorang pelajar telah menulis pelajaran.
Yang kedua, soleh telah membaca kitab fikih. Soleh membaca kitab fikih. Yang ketiga, seorang muslim mendengar azan. Seorang muslim mendengar azan. Yang keempat, kucing itu makan ikan. Kucing itu memakan ikan. Yang kelima, orang yang berdosa itu, orang pendosa itu meminum khamr. Nah, sekarang bacanya kira-kira. Kan tadi artinya ya, Bu ya. Nah, itu udah bisa. Apa, Pak? Kataba at-talibu. Kemudian ad-darsa. Nah, pertanyaannya, kalau kataba, qara'a, sami'a, akal, kok dibaca? Kelepasan saya. Kalau kataba sudah pasti ya, sudah maklum lah. Ini namanya fi'il madi thulasi mujarrad. Fi'il madi yang jumlah hurufnya hanya 3 huruf. Nah, kemudian tadi at-talibu. Kenapa dibaca at-talibu? Nah, karena kedudukannya menjadi fa'il. Fa'il itu apa? Pelaku. Pelaku dari apa dia? Pelaku dari kataba. Pelaku menulis. Nah, kalau dia menjadi pelaku atau fa'il, maka i'rabnya harus rofa. Tanda rofanya pakai dhamma. Makanya dibacanya dhamma kalau dia rofa. Kalau dia pelaku, talibu. Boleh nggak dibaca selain dhamma? Nggak boleh. Kalau dia memang diposisikan sebagai pelaku fa'il, maka tidak boleh dibaca selain dhamma. Berarti kalau dia tidak dhamma, berarti dia tidak marfu. Kalau dia tidak marfu, berarti dia bukan fa'il. Kemudian ad-darsa. Kenapa dibaca darsa, Bu, Pak? Karena dia posisinya sebagai maf'ul bi. Apa maf'ul bi teh? Objek. Kalau objek harus nasab mansub, maka dia fathah. Boleh nggak dibaca selain fathah? Ya, kalau kita posisikan ad-darsa ini sebagai maf'ul bi, tidak boleh dibaca selain fathah. Kalau dia tidak fathah, berarti dia bukan mansub. Kalau dia bukan mansub, berarti bukan maf'ul bi. Nah, ini yang pertama. Sekarang rubah fiilnya menjadi pasif. Jadi kutiba ad-darsu. Nah, jadi tulisannya kutiban darsu. Kenapa bukan darsa lagi berubah? Karena posisinya sudah berubah menjadi naib fa'il. Kalau naib fa'il harus rofa, maka dia harus menggunakan dhamma akhirnya. Jadi kutiban darsu. Nah, kayaknya sudah mulai paham. Sekarang yang kedua, apa yang kedua bacaan? Qara'a salihun kita fiqhi. Ingat, kalau ada dua seperti ini yang menjadi satu kesatuan, itu nanti mudhaf mudhafun ilaih. Kalau yang mudhaf mengikuti kedudukannya. Kalau mudhafun ilaih itu pasti jar, kasroh ya. Nah, sekarang kenapa dibaca salihun? Karena dia fa'il. Fa'il dari apa? Maka dia marfu, rafa dengan dhamma. Kenapa dibaca kitaba?
Karena maf'ul bih. Soleh membaca kitab fikih. Berarti yang jadi maf'ul bih kitab. Maka dia maf'ul bih menjadi nasab fathah. Kemudian al-fikih ini sandar menyandar namanya. Kitab fikih, pintu rumah, masjid Nabi gitu. Nah, itu namanya sandar menyandar. Nah, kalau yang keduanya itu harus jar kasroh. Sekarang kita rubah menjadi pasif. Jadi gimana? Quri'a kitabul fikhi. Ya. Mudhafun ilaih mah tidak berubah ya. Jadi kitabu berubah menjadi rofa karena dia posisinya menjadi naib fa'il. Kalau fiilnya sudah berubah jadi pasif maka dia menjadi naib fa'il objeknya. Nah, kemudian yang ketiga bacanya apa ini? Yang ketiga yang ada itu apa namanya isim musanna kalau dimaksud bukan azaini. Oh, ini azana isim mufrad. Kalau musananya azanani, dua azan. Ini isim mufrad, maka dia bacanya gimana, Bu? Sami al muslimu al adana. Nah, kalau ini yang rumusnya fathah kasroh fathah. Jadi yang ini fathah. Kalau ini fathah kasroh fathah fi'il madinya. Nah, al-muslimu dibaca al-muslimu karena dia menjadi fa'il dari sami'a, maka dia rofa dengan dhammah. Al-adzana dibaca adzana kenapa? Karena maf'ul bih, dia nasab dengan fathah. Sekarang dirubah jadi pasif. Jadi sumi'al adzanu. Jadi dhammah karena dia rafa. Yang keempat bacanya apa ini? Akala al-kittu as-samaka. Akala al-kittu as-samaka. Kucing makan ikan. Al-kittu jadi apa di sini? Fa'il, maka dia rafa dhammah. As-samaka jadi maf'ul bih, ya fathah. Sekarang dirubah jadi pasif. Ukilas samaku. Jadi berubah kila. Terakhir apa ini? Syaribal asimu al-khamra. Orang pendosa itu meminum khamr. Asimu jadi fa'il, dia rafa dhammah. Al-khamra jadi maf'ul, ya nasab fathah. Sekarang dirubah jadi pasif, jadi syuribal khamru. Jadi berubah jadi dhammah karena naib fa'il.
Sampai di sini kira-kira sudah ada gambaran, sudah paham kira-kira? Insya Allah ya sudah paham. Nah ini dua contoh pertama untuk marfu'atul asma, yaitu fa'il dan naib fa'il. Nah, jadi kedudukan yang mengharuskan isim di i'rab rafa yang pertama apa Pak? Ketika menjadi fa'il, pelaku. Yang kedua apa? Ketika menjadi naib fa'il, objek yang dikenai pekerjaan pasif. Nah, itu dulu mungkin diingat, mudah-mudahan nanti ya, apalagi sekarang kita sedang sering-seringnya baca Quran nih, di bulan Ramadan, pasti nanti akan ketemu tuh sama contoh-contoh dari pelajaran-pelajaran kita insya Allah. Kalau baca Qurannya sambil diperhatikan. Nah, ada baca Qurannya gerdeg baik, gerunduk selesai ya. Enggak diperhatikan ya. Iya. Baik. Fi'il yang tidak membutuhkan objek. Ada pasifnya enggak? Kalau fi'il itu nanti fi'ilnya itu dipasifkan, berarti nanti pastinya ada naib fa'ilnya. Karena kalimat atau kalam itu akan disebut sempurna kalau sudah terdapat unsur-unsur yang memang harus ada pada suatu kalimat itu. Umpamanya fi'il harus ada fa'ilnya, kemudian mubtada harus ada khabarnya. Nah, kalau fi'il pasif harus ada naib fa'ilnya. Nah, berarti pasti ada naib fa'ilnya. Berarti kalau ada fi'il yang tidak punya fi'il yang tidak punya maf'ul bih, yang disebut dengan fi'il lazim, maka dia harus dimuta'addikan dulu. Dimuta'addikan dulu, baru setelah dia jadi muta'addi, setelah fi'ilnya itu ada objeknya, baru dia bisa dipasifkan. Ya, umpamanya jalasa. Ya, jalasa fi'il lazim. Nah, kalau dia dijadikan pasif secara kalimat tidak bisa, karena nanti tidak akan ada naib fa'ilnya. Dia harus dimuta'addikan dulu dengan ditambah atau dengan diziyadah, dengan ditambahkan mazid. Jadi ajlasa, ya, mendudukan. Nah, nanti baru dia dakhala, dia harus dimuta'addikan dulu jadi adkhala, baru nanti ada naib fa'ilnya. Nah, kalau sudah kita cukupkan kali ya, kayaknya butuh ini dulu ya, sedikit-sedikit. Kalau kebanyakan nanti lupa ya. Iya, sedikit-sedikit insya Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, intinya tadi ini dua yang pertama ya, dua kedudukan pertama dari mansubatul asma, isim-isim yang harus di i'rab nasab,
Ya, dua yang pertamanya ini, yaitu fa'il dan naib fa'il. Nah, kita cukupkan dulu untuk pelajaran bahasa Arabnya. InsyaAllah nanti kita lanjutkan ke pembacaan hadis pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.